Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eki Tutlaria Arinata Wardana dari kelas 11 MIPA 7 absen 13. Di video kali ini, saya akan menceritakan hasil penilaian atau hasil resensi saya mengenai buku novel yang sudah saya baca sebelumnya. Untuk buku novel yang sudah saya baca sebelumnya berjudul Manusia Setengah Salmon yang ditulis oleh penulis buku terkenal dan komika terkenal Raditya Dika. Oke, kita masuk ke bagian pertama, identitas buku. Judul novel Manusia Setengah Salmon dengan penulis Raditya Dika. Penerbit Gagas Media dan kota terbit di Jakarta Selatan. Tahun terbit 2011 dan cetakan pertama dengan jumlah halaman yaitu 264 halaman. Oke, kita sekarang masuk ke bagian 2 yaitu sinopsis. Setiap orang akan mengalami yang namanya perpindahan dalam hidupnya. Baik disadari ataupun tidak, setiap orang akan mengalami sebuah proses yang namanya pindah dalam perjalanan hidupnya. Itulah kata-kata yang membuka pada novel ini. Buku Manusia Setengah Salmon ini adalah buku ke-6 dari salah satu penulis novel komedi ternama di Indonesia yaitu Raditya Dika. Di dalam novelnya ini, Dika menuliskan 18 bab yang menceritakan makna terjadinya atau tentang perpindahan. Dengan gaya penulisannya yang khas, Dika menulis sebuah cerita tentang perpindahan dan mengajak pembacanya menyadari perpindahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang tidak disadari. Hidup sesungguhnya adalah potongan-potongan antara perpindahan satu dengan lainnya. Kita hidup di antaranya. Salah satu kutipan pada halaman 254. Secara garis besar, di dalam novelnya ini, Raditya Dika juga menganalogikan perpindahan dari hati ke hati lainnya seperti saat kita pindah. Seperti rumah ini yang jadi terlalu sempit buat keluarga kami. Gue juga menjadi terlalu sempit buat dia. Dan ketika sesuatu sudah mulai sempit dan tidak nyaman, saat itulah seseorang harus pindah ke tempat lain yang lebih luas dan dirasa cocok untuk dirinya. Rumah ini tidak salah. Gue dan dia juga tidak salah. Yang kurang tepat itu, bila dua hal yang dirasa sudah tidak lagi saling menyamankan, tetap dipertahankan untuk bersama. Mirip seperti gue dan dia memutuskan untuk pindah. Salah satu kutipan pada halaman 29. Saat ini, gue jadi berpikir, proses pindah hati juga seperti pindah rumah. Terkadang kita masih membanding-bandingkan siapapun yang kita temui dengan mantan pacar kita. Kita membandingkan seseorang dengan kebiasaan mantan pacar kita. Seperti lazimnya, orang yang masih terjebak di masa lalu. Orang yang lebih baru pasti kalah dari mantan pacar kita yang sudah lama itu. Salah satu kutipan pada halaman 244. Banyak pesan moral yang diberikan Radit. Radit juga menceritakan tentang kasih sayang mamanya sewaktu Radit berada di Belanda. Sebelum Radit berangkat ke Belanda, mamanya berpesan untuk membawa stok celana dalam yang banyak. Di sini juga menceritakan tentang wawancara Radit terhadap para hantu yang lagi terkenal di Indonesia. Radit juga mempunyai penemuan baru di bidang ilmu untuk orang-orang jomblo. Akhirnya, Radit dapat memaknai kehidupannya dengan cara berpindah-pindah seperti ikan salmon yang selalu berpindah-pindah untuk meneruskan kehidupannya. Kita nggak mungkin selamanya bisa ketemu dengan orang tua kita. Kemungkinan yang paling besar adalah orang tua kita bakal pergi lebih dulu dari kita. Orang tua kita bakal ninggalin kita sendirian. Dan kalau hal itu terjadi, sangat tidak mungkin untuk kita mendengarkan suara menyebalkan mereka kembali. Kutipan dari halaman 133. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu kekurangan dan kelebihan. Untuk yang pertama, kekurangannya. Kekurangan dalam novel ini adalah banyak cerita yang tidak nyambung dan terkesan tidak masuk akal. Misalnya, kita benar-benar tua di jalan. Saking tuanya, gue di jalan gara-gara macet.
bukan tidak mungkin beberapa tahun lagi, saat gue pergi dari rumah ke mall, pas pulang ke rumah, gue udah punya istri, lengkap dengan 3 orang anak. Dan salah satu dari anak gue lagi hamil muda. Bakar saja keteknya. Salah satu kutipan dari halaman 45. Yang kedua yaitu kelebihannya. Untuk kelebihan dari novel ini, Raditya Dika memberikan pesan-pesan moral yang baik. Misalnya, kalau mau dipikir-pikir, terkadang terlalu baik bisa membuat pacar kita takut. Kadang, kalau terlalu cuek, juga bisa bikin dia marah. Masing-masing cewek maupun cowok punya kebiasaan sendiri. Salah satu cara untuk meluluhkan seorang cewek atau cowok adalah dengan meluluhkan keluarganya. Dan cara untuk meluluhkan keluarga seseorang adalah menerima dan mengikuti kebiasaan mereka. Pesan moral dari sepiring makanan, kutipan pada halaman 104. Untuk bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari anak zaman sekarang. Jadi kalau kita membaca novel ini, kita langsung bisa memahami kata-kata yang disampaikan oleh Raditya Dika. Kemudian dalam novel ini juga, Raditya Dika memberikan simbol-simbol atau emoticon untuk kita. Ini dimaksudkan untuk mewakili ekspresi wajah kita di handphone. Novel karya Raditya Dika ini memang berbeda dengan novel-novelnya sebelumnya. Novel ini mempunyai bab-bab pendek yang berisi ulasan dari Twitternya Raditya Dika. Kemudian di novel ini, Radit memberikan banyak pesan moral dan tips-tips yang aneh tetapi nyata. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu penutupan. Penutupan dari resensi novel Manusia Setengah Salmon yang saya buat ini, bahwa novel Manusia Setengah Salmon layak untuk dibaca di kalangan remaja maupun dewasa. Novel ini juga syarat akan pesan-pesan moral tentang makna perpindahan. Kita tidak dapat menghindari proses perpindahan tersebut, karena proses itu terjadi seiring dengan jalannya waktu. Kita hanya dapat menikmati saja agar perpindahan tersebut terasa menyenangkan, dan kita juga harus siap untuk perpindahan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan kemauan kita. Dan itulah dia penyampaian dari saya mengenai resensi buku novel Manusia Setengah Salmon yang ditulis oleh Raditya Dika. Mohon maaf jika ada salah-salah penyebutan ataupun salah-salah penggunaan kata. Saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.